Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyadhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga di malam hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya, dan insyaallah kita akan lanjutkan salat sunnah tarawih di Masjid Al-Mahdi yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ar-risalah Islam, ajaran-ajaran Islam kepada kita semuanya, agar senantiasa kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya kita bisa selamat baik di dunia ataupun nantinya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di awal sudah saya bacakan salah satu surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh banyak ampunan. Banyak para ulama ataupun banyaknya para pendapat para ulama terkait dengan kapan waktu atau tanggalnya Al-Quran itu diturunkan. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran itu jelas diturunkan di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga pada tanggal 17 kemarin di kalangan kita biasanya merayakan hari yang namanya Nuzulul Quran. Sebagian lain pendapat mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, berdasarkan sebuah firman Allah dari surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu biasanya terjadi di 10 hari terakhir, terutama di hari atau di malam-malam ganjil. Sebagian lain pendapat bahwasanya Al-Quran tepatnya pada tanggal 24 Ramadan. Berbagai macam riwayat yang mengatakan di tanggal 24 ini Al-Quran diturunkan, karena riwayat itu juga menerangkan bahwasanya semua kitab samawiyah atau kitab-kitab yang berada dari langit yang Allah turunkan kepada para nabi itu semuanya berada di bulan suci Ramadan ini. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama, setidaknya kita sebagai seorang mukmin, maka yang harus kita lakukan, yang harus kita sikapi tidak lain adalah satu, kita tidak lain adalah meyakini, mengamini bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita yang harus senantiasa kita baca, kita hafalkan, terlebih-lebih kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Namun realitanya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kadang ketika kita diminta untuk membaca, ketika kita diminta untuk menghafalkan, ketika kita diminta untuk mengamalkan, bermuamalah setiap harinya dengan Al-Qur'an, kadang merasa keberatan. Itulah yang terjadi di realita yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang kemudian yang biasanya kita sebut dengan istilahnya adalah keutamaan Al-Qur'an. Banyak sekali keutamaan Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya salah satu keutamaan Al-Qur'an yang Allah sebutkan tidak lain adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan meminta kepada para malaikat bersama orang-orang yang senantiasa ahlul Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi masalul ladzina yaqra'unal Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an wa huwa hafizun lahu, kemudian orang itu senantiasa menghafalnya, ma'a safaratil kiram, dia senantiasa bersama para malaikat. Subhanallah. Artinya orang ini senantiasa bersama malaikat. Kita tahu bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, yang tidak pernah bermaksiat, sehingga ketika orang itu senantiasa bersama malaikat, secara otomatis perilaku kehidupannya, aktivitas sehariannya melainkan adalah sebuah kebaikan yang nantinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis itu kemudian, masalul ladzina yaqra'unal Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an wa huwa yata'ahadu. Orang itu senantiasa bersungguh-sungguh. Yang membacanya bersungguh-sungguh biasanya terbata-bata, itu luar biasa. Bahkan kemudian dikatakan wa alaihi syadid, dan bahkan bisa jadi menjadi beban. Ini sudah menjadi realita bagi orang ya. Ketika terutama baik anak-anak ataupun orang dewasa, ketika diminta untuk baca Al-Qur'an susah, menghafalnya pun kadang susah, apalagi kalau sudah memiliki banyak kesibukan, terutama kesibukan dunia. Nah, disinilah kemudian Allah memberikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang ini, yaitu falahul ajroni, baginya ada 2 pahala. Yang pertama adalah pahala karena kesungguhannya, yang kedua pahala karena membacanya. Subhanallah. Berikutnya di antara keutamaan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaannya ketika di akhirat nanti. Dan ini salah satu kemuliaan yang luar biasa yang diminta oleh Al-Qur'an itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak lain adalah mahkota, bahkan bukan hanya mahkota, ini adalah sebuah pakaian jubah yang sangat mahal dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu yaji'ul Qur'an yaumul qiyamah, akan datang pada hari kiamat Al-Qur'an, summa fayaqul, kemudian Al-Qur'an ini meminta kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan, hillihi, artinya apa? Berilah perhiasan. Fayal tabisu tajul karomah. Kemudian Allah senantiasa memberikan perhiasan berupa mahkota yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kemudian yang namanya Al-Qur'an ini memintanya lagi kepada Allah. Summa yaqul ya Rabbi, wahai Tuhanku, zidhu, tambahkanlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fayal tabisu karomatil Quran, fayal tabisu khullatul karomah. Ya Allah senantiasa memberikan pakaian jubah yang sangat luar biasa, yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mahkota, tapi ini adalah jubah pakaian yang luar biasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata dia adalah sultannya di akhirat. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, bukan hanya itu, malaikat yang namanya Al-Qur'an masih meminta kepada Allah. Summa yaqul ya Rabbi irdu anhu, wahai Tuhanku, ridhoilah padanya.
Fayarudhu anhu, kemudian Allah meridhoinya. Fayaqulu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara atau bertanya kepada ahlul Quran tadi, Iqra wa arqa. Maka bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah. Wa tazawwaju fa inna fi ayatin hasanah. Bahwasanya di setiap ayat yang kamu baca itu adalah pahala di sisinya. Subhanallah. Ini sungguh keutamaan yang Allah berikan kepada ahlul Quran. Ada satu kisah menarik, ya, Qissatul Waqi'ah al-Masyhurah. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Mungkin jamaah juga pernah mendengarkan. Tapi insya Allah kita ketika dalam keadaan futur, namanya manusia itu ketika ada futur kemudian adanya sebuah kisah biasanya lebih termotivasi. Kisah ini adalah ada seorang anak kecil perempuan, umurnya kurang lebih 10 tahun. Dia berada di negeri Sebang, yaitu di Misra atau Mesir. Namanya adalah Baro'ah. Dia bertinggal bersama kedua orang tuanya, namun ketika kedua orang tuanya ditugaskan di Saudi Arabia, maka mereka tinggal di Saudi Arabia. Suatu ketika bundanya merasa perutnya sakit beberapa hari, kemudian diperiksakan ke rumah sakit. Ketika diperiksakan di rumah sakit, kemudian di sana diobati dan diobati dan diagnosa bahwasanya bundanya ternyata terkena penyakit kanker yang ganas, yang sudah levelnya kurang lebih sudah level ke-4 atau stadium 4. Dan ibunya ketika bundanya tahu bahwasanya penyakit yang dideritanya itu adalah sangat membahayakan dan bisa dikatakan hidupnya tidak panjang lagi, kemudian bundanya Baro'ah menyampaikan kepada Baro'ah satu pesan yang sangat luar biasa. Wahai anakku Baro'ah, bunda hidupnya tidak lama lagi. Ada satu pesan atau wasiat yang Bunda ingin sampaikan pada kamu dan kamu harus menjalankannya. Wasiat itu tidak lain adalah bacalah Al-Quran dan hafalkanlah serta lantunkanlah setiap harinya. Pesan itu sangat melekat pada Baro'ah sehingga setiap harinya Baro'ah ketika menemani bundanya di rumah sakit dia selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Suatu ketika ayahnya diberi kabar berita dari rumah sakit bahwasanya bundanya Baro'ah ini kondisinya semakin menjadi sangat kritis, sehingga mau tidak mau ada keluarga yang harus menyukungnya atau memberikan motivasi atau bisa jadi mentanggalkan sebelum dia meninggal. Bergegaslah kemudian ayahnya dari kantor kemudian menjemput Baro'ah yang sedang sekolah sampai menuju ke rumah sakit. Ketika sampai ke rumah sakit, ayahnya memiliki pemikiran bahwasanya seandainya Baro'ah ikut saya kemudian masuk rumah sakit, yang saya khawatirkan nanti Baro'ah semakin menjadi sedih. Maka yang dalam pikiran ayahnya, Baro'ah ini kemudian ditinggallah di mobil. Ketika ayahnya keluar dari mobil, apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika ayahnya keluar dari mobil, tiba-tiba mobil dari belakang telah menabrak ayahnya. Mobil dari belakang menabrak ayahnya, seketika itulah kemudian di depan Baro'ah ayahnya meninggal seketika. Kesedihan sungguh sangat sedih bagi Baro'ah karena sudah tahu bahwasanya bundanya sudah dalam keadaan kritis, ternyata ayahnya sudah mendahului bundanya. Selang 5 hari kemudian bundanya menyusul ayahnya, sehingga Baro'ah hiduplah sebatang kara. Dia sendirian menjadi yatim piatu karena ditinggal kedua orang tuanya. Kemudian dari pemerintahan Saudi pun berinisiatif agar karena Baro'ah tidak ada yang menemani di Arab Saudi, kemudian pihak pemerintah meminta menghubungi saudara ayah ibunya yang ada di Mesir. Setelah dihubungi, kemudian Baro'ah dikembalikan ke Mesir. Selang beberapa kemudian ketinggal di Mesir, ternyata Baro'ah juga mengalami sakit. Ketika diperiksakan, penyakit yang diidap oleh Baro'ah tidak jauh beda dengan penyakit dari bundanya,
yaitu penyakit kanker yang ganas yang sampai ke stadium 4 itu. Disitulah kemudian Baroah sakit, berada di rumah sakit, diobatin di rumah sakit. Selama pengobatan tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian ada inisiatif dari orang Arab Saudi yang sangat dermawan, bagaimana pengobatan Baroah agar lebih baik. Kemudian punya inisiatif, Baroah kemudian dipindah, bukan di Mesir berobatnya, tapi kemudian di Inglaterra, atau bahasa kitanya adalah Inggris. Sampai di Inggris pun Baroah di sana dirawat, tapi kehendak Allah lah ya. Baroah kemudian di sana walaupun dalam keadaan diobati, keadaan barokah sakitnya bukan tambah sembuh, tapi masih dalam keadaan tetap sakit, tidak ada kemajuan. Tapi ada satu hal yang biasa Baroah lakukan setiap harinya, tidak lain adalah pesan dari ibundanya. Dia setiap hari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran walaupun dalam keadaan sakit. Hingga ada salah satu qanat ataupun channel TV dari Arab Saudi yang kebetulan secara langsung dari jamaahnya meminta ketika dihubungkan kepada Baroah untuk bertilawah, subhanallah, Baroah dengan semangat, dengan melantunkan suara tilawahnya, tidak ada rasa sedih-sedihnya ketika dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Jamaah sholat Isya tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika Baroah mau meninggal ada satu kata yang sungguh luar biasa, yaitu ketika hendak mau meninggal ia mengatakan, alhamdulillah, sebentar lagi saya akan bertemu ayah bundaku di surga. Subhanallah. Sebentar lagi saya akan bertemu ayah dan bundaku di surga. Kata-kata itu keluar sendiri dari Baroah, anak yang baru berumur 10 tahun. Tapi seakan-akan dia tahu bahwasanya kehidupan di akhirat itu lebih baik, lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya orang ahlul Quran Allah senantiasa akan menjaganya. Al-Quran akan menolongnya, sebagaimana yang kita tahu dari sebagian hadis yang kita kenal yang diriwayatkan oleh Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sejujurnya Al-Quran itu akan menjadi penolong, menjadikan syafaat bagi orang-orang yang telah membacanya. Yang ditolong bukan hanya orangnya, tapi juga kedua orang tuanya. Sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwa nanti ketika di akhirat barang siapa orang yang senantiasa membaca kemudian mengamalkan Al-Quran, sesungguhnya kedua orang tuanya akan dipakaikan yang namanya mahkota, perhiasan yang sangat luar biasa, yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, yang nilainya lebih berharga daripada nilai yang ada di dunia. Kemudian kedua orang tuanya seakan-akan berkata, bima kasayna bihada, dengan apa kemudian saya kok mendapatkan kemuliaan ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bi akhadal waladakuma Al-Quran. Ini disebabkan karena anak-anakmu dulu yang sudah membaca, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah di masanya bulan suci Ramadan. Malaikat senantiasa setiap malam itu bermurojaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebut biasanya tadarusan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita dengan kisah ini, motivasi ini, senantiasa kita lebih giat lagi untuk membaca, menghafal dan mengamalkannya. Begitu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, karena nanti anak-anak kita lah juga yang akan memberikan kemuliaan kita di akhirat kelak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hada wa nastaghfirullahu li wa lakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.